Kemudian yang ketiga adalah akhlak. Ya Allah, saya punya anak paman, cantik sekali. Saya cinta kepadanya, tapi nggak pernah mau dia. Satu ketika terjadi paceklik, sehingga saya punya uang, saya akan dia. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam Bunyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa siyami ramadan wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Seluruh karyawan, direksi, juga seluruh pengurus masjid Baitur Ridwan PT NHM yang sama-sama kami hormati dan kita mengharap rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Ta'ala, siang hari ini Allah Ta'ala menggunakan kita untuk sama-sama bisa meletakkan kening kita di hadapan Allah Ta'ala. Nikmat yang terbesar di atas permukaan bumi ini diantaranya adalah kita masih bisa sujud di hadapan Allah. Kadang-kadang ada orang berpikir sholat duha itu adalah merupakan sholat untuk memperlancar rizki. Padahal rizki yang terbesar itu adalah ketika kita bisa sholat duha. Makanya ketika kita bisa sholat, ini satu anugerah. Apalagi di tengah-tengah kota Jakarta, Masya Allah, masih ada orang sujud. Walaupun cuma sekali kita sujud di hadapan Allah, nanti ini yang akan menjadikan saksi pada Allah Ta'ala. Maka kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya terutama di yaumil uzma, amin Allahumma. Bapak Ibu rahimakumullah, jadi sebenarnya agama Islam ini adalah agama yang sempurna, agama yang dibuka dengan kepastian dan ditutup dengan kesempurnaan. Ini agama Islam. Agama yang dibuka dengan kepastian. Islam itu dibuka dengan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat yang Allah Ta'ala berikan kepada baginda Nabi ketika baginda Nabi mendapatkan wahyu pertama kali. Ini adalah
ayat yang menunjukkan bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang pasti. Kemudian ditutup dengan ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Ulama ahli tafsir mengatakan kenapa sama-sama sempurna, satu menggunakan akmaltu. Akmaltu itu aku sempurnakan. Yang kedua menggunakan lafal tamam, atmamtu, itu juga sempurna. Apa bedanya? Yang namanya lafal kamal ini adalah kesempurnaan yang sudah tidak butuh untuk ditambah dan dikurang. Ketika ditambah maka malah akan menjadi berkurang. Ketika turun ayat itu maka Abu Bakar radhiyallahu anhu menangis. Dalam tafsir Ibnu Katsir, sahabat bertanya, "Wahai Abu Bakar, agama sempurna, kenapa engkau menangis?" Maka jawab Abu Bakar, "Idza tamma syai' bada naqsuhu." Sesuatu kalau sudah jadi sempurna itu berarti akan berkurang. Kalau sudah jadi direktur mau jadi apa? Ya pensiun. Kan gitu. Sesuatu itu pokoknya kalau sudah jadi presiden mau jadi apa? Ya selesai. Puncak sudah. Begitu juga agama pun juga demikian. Agama itu sudah sempurna. Kalau ditambah malah kurang. Dikurang apa lagi? Sholat subuh itu enaknya olahraga. Saya tambah 4 rakaat mumpung semangat. Gimana? Sah? Enggak sah. Sholat duhur, duhur itu males banget, sholatnya 2 rakaat sajalah. Enggak sah. Karena agama itu standarnya sudah jelas. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, berbeda dengan dunia. Allah Ta'ala berfirman, wa atmamtu alaikum nikmati, dan aku sempurnakan untuk kalian nikmatku. Bahasa tamam ini kesempurnaan yang masih butuh untuk ditambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Makanya kalau dunia ini kita bisa bertambah. Zaman Rasulullah cuma pakai unta, pakai kuda, sekarang Masya Allah. Zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1 malam dari Mekah ke Masjidil Aqsa ini mukjizat. Sekarang dari Mekah ke Masjidil Aqsa 2 jam itu sudah bukan mukjizat. Paham Pak? Jadi dulu itu orang pergi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa semalam, banyak yang protes, nggak percaya. Sekarang 2 jam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa semua percaya Pak. Jadi dunia itu bertambah terus. Dan itu tidak dilarang Allah Ta'ala. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, agama ini sudah sempurna. Maka kita sebagai orang mukmin disuruh oleh Allah Ta'ala untuk masuk ke dalam Islam secara kafah, secara sempurna. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam agama Islam secara sempurna. Sekarang apa sih kesempurnaan Islam itu? Apakah ketika orang sudah syahadat, sholat, zakat, puasa, haji, biasanya kalau sudah dipanggil Pak Haji, alhamdulillah agama saya sudah sempurna, kan gitu nih? Duh, siapa bilang agama kita sempurna dengan berhaji? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengatakan agama ini sempurna dengan haji, nggak pernah. Walaupun ayat yang terakhir turun tentang masalah hukum hakam itu adalah al-yauma akmaltu, ketika ayat itu turun ketika hujjatil wada, ketika haji terakhir perpisahan, tetapi habis itu masih ada ayat walaupun tidak berkenaan dengan hukum hakam. Artinya apa? Artinya baginda Nabi tidak mengatakan haji ini adalah sudah sempurna. Bahkan dalam hadis baginda Nabi bersabda, Bunyal Islamu ala khamsin. Agama Islam ditegakkan di atas 5 perkara. 1. Syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat. Yang kedua adalah wa iqamis sholah, menjalankan sholat. Yang ketiga wa itaiz zakah, zakat. Yang keempat wa siyami Ramadan. Dalam satu riwayat haji dulu, satu riwayat puasa dulu. Yang kelima wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila. Tapi Nabi tidak mengatakan ini sempurna agama, baru mengatakan bunyal Islamu ala khamsin. Agama Islam ditegakkan di atas
5 perkara. Berarti 5 perkara ini bukan bangunan Islam, tapi 5 perkara ini adalah pondasi Islam. Sekarang kalau ada orang punya pondasi, Pak. Punya pondasi. Pak, sudah punya rumah. Sudah. Mana itu? Mana? Lah itu pondasinya loh. Orang ini baru punya pondasi kok bilang sudah punya rumah. Ini gila atau gimana? Punya pondasi. Oke lah, dalam hadis lain mengatakan bahwasanya 5 perkara ini tiangnya agama. Kalau misalnya bukan pondasi maka dianggap tiang. Tiang bangunan agama itu ada 5. Apakah kita baru punya tiang kita mengatakan sudah punya rumah? Enggak bisa. Dalam satu kitab namanya Lisan Dakwah wa Tabligh karangan Syekh Umar Balangburi. Beliau menulis kesempurnaan Islam ini ada 5 perkara. Yang pertama adalah imaniyah. Yang kedua adalah ubudiyah. Yang ketiga adalah muamalat. Yang ketiga adalah muasyarah. Yang kelima adalah akhlak. Imaniyah yang berkenaan dengan rukun iman. Kemudian ubudiyah dari mulai sholat, zakat, puasa, haji. Kemudian muamalat dari mulai tijarah, perdagangan, persewaan, perburuan. Kemudian pinjam meminjam, pegadaian dan lain sebagainya. Kemudian nanti yang keempat adalah muasyarah, hubungan kita dengan keluarga, dengan tetangga. Yang kelima adalah akhlak, bagaimana cara kita menjaga lisan kita, terutama lisan kita. Maka kalau 5 perkara ini kok wujud, inilah agama Islam secara sempurna. Banyak orang, Pak, ahli sholat, ahli tahajud, tapi kalau hutang pura-pura lupa. Ada orang kayak gitu. Padahal baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ada orang yang meninggal dunia, baginda Nabi diminta mensolati, apa sabda Nabi? Punya hutang enggak? Punya ya Rasulullah. Ada yang menjamin enggak? Belum ada, Nabi enggak jadi sholat. Pentingnya muamalat. Pentingnya muamalat. Ada orang yang ahli tahajud, dia ahli bersedekah, tetapi masya Allah pagar rumahnya digeser. Ya. Baginda Nabi bersabda, barang siapa yang menggeser tanah saudaranya, menggosok tanah saudaranya, maka nanti di akhirat tanah itu sampai 7 lapis akan dikalungkan berupa api di neraka. Coba. Ini pentingnya muamalat. Artinya kita tidak cukup hanya dengan sholat, tidak cukup hanya dengan zakat, tidak cukup hanya dengan haji. Ada orang sholatnya rajin, sholatnya tekun, tetapi giliran kerja di kantor sering nongkrong. Waktunya nggak ada pimpinan, pergi ke warung, ngopi sambil merokok. Habis itu nanti selesai, pimpinan belum datang, jalan-jalan dulu. Nih, nampaknya Allah Ta'ala, nampaknya pimpinan kita nggak melihat, tapi Allah Ta'ala selalu melihat. Nih. Maka hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, imaniyah, ibadah, muamalat, muasyarah dan akhlak. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kelima perkara ini wujud dalam kehidupan kita, kalau di dalam bahasa lain ada hablum minallah, hablum minan nas. Yang hablum minallah cuma imaniyah dan ubudiyah, muasyarah, muamalah, akhlak. Apakah muamalat, muasyarah, akhlak ini bisa mendatangkan pertolongan Allah Ta'ala? Jelas bisa. Bagaimana kita melihat dalam hadis Bukhari tentang masalah 3 orang yang masuk ke dalam gua. Ada 3 orang yang pergi berburu, kemudian dia hujan, kemudian mereka masuk ke dalam gua. Ketika itu kemudian ada batu besar yang menutup pintu gua itu. Maka mereka musyawarah. Ini tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Allah Ta'ala. Ya sudah, sekarang kita tawasul dengan amal katanya. Amal apa yang mereka gunakan untuk mendatangkan pertolongan Allah? Sholat? Nggak ada. Zakat? Nggak ada.
Puasa, haji nggak ada di situ. Apa? Muamalah, muasyarah, akhlak. Coba muamalah yang baik, muasyarah yang baik. Ya Allah, saya punya ibu, saya punya orang tua, saya tidak pernah makan sebelum orang tua saya makan. Saya punya sapi yang setiap hari saya perah. Dan setiap hari ketika sudah saya perah, saya kasihkan anak saya, keluarga saya, belum ada yang makan kecuali orang tua saya sudah makan, sudah meminumnya. Satu ketika karena pekerjaan yang jauh, akhirnya saya terlambat pulang. Masya Allah. Sampai akhirnya ibu saya tertidur. Begitu saya perah susu, saya tidak berani membangunkan ibu saya. Saya juga tidak berani makan mendahului ibu saya. Akhirnya saya tunggu sampai pagi. Seandainya kok ini dibagi dua untuk ibunya kemudian dia minum, boleh. Tetapi ini melebihi daripada kadar syariat. Hormatnya kepada orang tua, muasyarahnya yang begitu bagus. Ya Allah, kalau memang saya buat demikian kok karena engkau, bukakanlah pintu ini. Batu ini akan didorong sedikit terbuka. Satu lagi datang dengan muamalahnya. Ya Allah, saya ini adalah bos, punya pekerja yang banyak. Kemudian pekerja saya sudah saya kasih, karyawan saya kasih semua gajinya. Ada satu orang yang belum sempat saya kasih, dia sudah pergi. Akhirnya uang gajinya itu saya gunakan, saya kembangkan, saya belikan kambing, belikan sapi sampai banyak. Satu ketika karyawan itu datang, ya Abdullah, wahai bosku, takutlah kepada Allah, berikanlah yang bukan menjadi hakmu. Maka kata saya, apa yang kamu lihat, kambing, sapi, unta itu semua milik kamu. Wahai hamba Allah, jangan engkau menghinaku. Saya enggak menghina, ambil semua itu milik kamu. Masya Allah. Sebenarnya dia punya hak dari binatang itu. Kenapa? Karena dia yang mengembangkan. Seandainya kok beliau mengambil separuh, dia punya hak. Tapi ini sudah untuk kamu semua. Ya Allah, kalau saya memang berbuat seperti itu karena engkau, bukakanlah batu ini, coba. Kemudian yang ketiga adalah akhlak. Ya Allah, saya punya anak paman, cantik sekali. Saya cinta kepadanya. Tapi nggak pernah mau dia. Satu ketika terjadi paceklik. Sehingga saya punya uang. Dia butuh uang, saya bilang, saya mau kasih uang kepada kamu, tapi kamu mau saya kumpuli. Akhirnya benar, karena terpaksa benar. Begitu sudah hampir terjadi perzinaan, tiba-tiba dia mengatakan, wahai kakak, takutlah kamu kepada Allah. Jangan engkau pecahkan cincin bukan dengan haknya. Saya ingat kepada Allah, saya langsung tinggalkan wanita itu dan aku tinggalkan uangnya. Loh, nggak jadi berbuat apa-apa, tapi uangnya ditinggalkan. Maka karena akhlaknya yang begitu mulia, perkataannya yang begitu bagus, dia meninggalkan. Ya Allah, kalau saya berbuat seperti ini karena engkau bukakanlah. Ternyata kemudian terbuka. Tidak ada satupun yang mengatakan, ya Allah saya semalam penuh sholat, ya Allah saya enggak. Tapi dengan muamalat, hubungan kepada manusia yang baik. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini sebagai orang Islam, sudah berapa tahun kita memeluk orang Islam? Sholat kita sudah sholat, zakat setiap tahun kita bayarkan zakat, puasa setiap tahun kita puasa, haji setiap yang mampu kita berhaji. Sekarang muamalat kita seperti apa? Muasyarah kita seperti apa? Nih, dimulai dari perdagangannya bagaimana? 1 kilo bilangnya 1,5 kilo. Oh ini benar ini Pak. Berapa Pak ini? 1 kilo, ternyata kurang 1 kon. Maka yang seperti ini nanti yang akan memberatkan kita di akhirat nanti. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini muamalah. Bahkan ulama mengatakan ad-din ya'ti bit-ta'ati wal mujahadah wa yakhruju bil muamalah. Agama ini masuk dengan taat dan mujahadah, sementara dia keluar dengan muamalah. Kalau sudah hubungan bisnis, hubungan bicara masalah duit, hubungan bicara masalah pekerjaan, masalah makanan, masalah perut,
Masya Allah. Kita kadang-kadang yang penting banyak, bukan yang penting berkah. Padahal kalau lihat dalam Al-Quran, Pak, ayat yang paling panjang itu adalah ayat muamalat. Ayat muamalat. Buka juz surat Al-Baqarah, juz 2, terakhir sebelum masuk juz 3. Itu satu halaman, satu ayat. Itu tentang masalah muamalat. Makanya kita penting mementingkan muamalat. Tahu, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi Amirul Mukminin berjalan di pasar, ada orang kok dagangnya kok masih kurang benar. Maka ditanya, "Wahai fulan, kamu siapa?" "Saya musafir yang berdagang di sini." "Kamu belum tahu hukumnya berdagang, caranya berdagang?" "Memang ada hukum apa?" "Kamu pergi ke masjid." Umar mengumumkan, tidak boleh ada yang berdagang di pasar ini kecuali dia yang sudah paham terhadap masalah bab tijarah. Begitu juga dalam masalah pegadaian, dalam masalah simpan meminjam, simpan pinjam, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita sholat sementara muamalatnya berantakan. Kemudian masalah muasyarah, hubungan kita dengan tetangga, hubungan kita dengan orang tua, hubungan kita dengan anak, hubungan kita dengan Masya Allah. Satu ketika Amirul Mukminin Umar bin Khattab mau melantik satu orang gubernur. Beliau datang, nunggu Amirul Mukminin di depan rumah. Amirul Mukminin lagi main-main sama putranya. Kuda-kudaan, peluk-pelukan, cium-ciuman sama anaknya. Begitu selesai, ya Amirul Mukminin, begitu keluar, sudah dari tadi kata Amirul Mukminin. Sudah ya Amirul Mukminin. Beliau mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya menunggu untuk perkara umat yang begitu besar, malah engkau tinggal untuk main-main dengan anakmu yang sepele. Saya di rumah punya anak 10, tapi saya nggak sempat untuk main-main dengan anak saya, karena saya sibuk mengurusi umat ini. Masya Allah, kata Umar bin Khattab, orang ini nggak pantas jadi gubernur. Bagaimana dia akan sayang kepada umat kalau sama anaknya saja nggak pernah mencium? Bagaimana dia akan sayang kepada umat kalau sama anaknya saja nggak pernah sayang? Masya Allah. Bagaimana Rasulullah? Orang yang begitu banyak pekerjaan tapi masih sempat lari-lari dengan Sayyidah Aisyah. Dalam hadis Bukhari diceritakan, dulu ketika aku masih kurus, aku lomba lari dengan Rasulullah di lorong Madinah, aku selalu menang. Tapi begitu aku agak gemukan, maka aku kalah. Tidak terbayang, Pak, seorang seperti Rasulullah, pimpinan dua alam, pimpinan Masya Allah, tetapi masih sempat lari-lari kecil dengan Sayyidah Aisyah. Kalah lagi cuma. Apa mungkin Rasulullah kalah? Rasulullah ngalah. Begitu indahnya akhlak Rasulullah dengan istrinya, muasyarah Rasulullah dengan istrinya, coba. Kita punya istri satu saja di rumah, ya Allah, diajak mikir utang terus, Pak. Giliran Sabtu Minggu katanya lebur, mbok ya sering diajak jalan-jalan, Pak. Masya Allah, istri kita pusing ngurusi anak, ngurusi pekerjaan rumah, ngurusi ini. Rasulullah SAW diceritakan Aisyah, saya kadang-kadang diajak melihat pertunjukan oleh Rasulullah. Pernah aku diajak melihat pertunjukan di Masjid Nabawi ketika hari raya, orang-orang hitam Habasyah itu mereka lomba manah sama lomba. Maka aku dipanggil Rasulullah, aku berdiri di samping Rasulullah di pintu rumahku. Aku letakkan janggutku di pundak Rasulullah. Sesekali Rasulullah tersenyum melihat mereka bermain. Sesekali Rasulullah menoleh kepadaku sambil menciumku. Coba. Begitu mesranya Rasulullah. Nabi SAW bersabda, orang yang paling baik imannya di antara kalian orang yang paling sayang kepada istrinya. Dan aku adalah orang yang paling sayang kepada istriku. Nih. Ini gambaran hidup Rasulullah. Jadi bukan terus sholat malam, terus tidak. Nabi SAW bersabda, aku sholat, aku bangun, aku puasa, kadang aku tidak berpuasa. Ini adalah gambaran kehidupan Rasulullah. Makanya hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala. Begitu juga akhlak. Akhlak ini adalah puncak daripada agama. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia.
Dalam ayat Al-Quran dikatakan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad berada pada akhlak yang agung. Akhlak ini ada 3, Pak. Akhlak hasanah, akhlak karimah, akhlak azimah. Kalau orang berbuat baik kemudian membalas kebaikan, ini bukan akhlak, ini barter, Pak. Kita dikasih uang 10.000, besok dikasih 10.000, ini namanya barter. Yang namanya akhlak itu orang nggak pernah berbuat apa-apa kepada kita, kita kasih kebaikan, ini namanya akhlak hasanah. Kalau akhlak karimah itu orang biasa menyakiti kita, kita kasih kebaikan. Satu ketika Sayyidina Hasan Al-Basri dikasih tahu sama muridnya, Syekh, orang itu kok senengnya kok menggunjing sampean, terus menjelek-jelekkan sampean, terus kata Imam Hasan Al-Basri, siapa? Fulan. Tengok ada uang, belanja ke pasar, Pak. Kasihkan tukang angkut, tolong ini kasihkan ke Fulan. Kaget muridnya, loh. Maksudnya apa? Saya itu mau mengurangi dosa, saya susah. Ini kok ada orang mengurangi dosa, biarkan. Dikasih hadiah, Pak. Coba. Orang yang menyakiti kemudian dikasih. Ada orang anak muda yang sering meludahi Nabi, begitu sakit dijenguk sama Rasulullah. Ini namanya akhlakul karimah. Ada lagi yang lebih tinggi, yaitu akhlakul azimah. Akhlakul azimah ini orang yang biasa menyakiti kita, kita sakitkan diri kita untuk menyenangkan dia. Kita rela menyakiti diri kita untuk menyenangkan dia. Abu Jahal itu kurang jahat apa sama Rasulullah, Pak? Musim panas, kita nggak kebayang bagaimana di Mekah musim panas, Pak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jalan ke rumah Abu Jahal, sampai Abu Jahal melihat itu siapa yang panas-panas kurang kerjaan datang berjalan di atas jalan padang pasir. Kalau dia ke rumahku minta apa saja akan saya kasih, kata Abu Jahal. Benar, Pak. Sampai di depan Rasul, rumah Abu Jahal ketok pintu. Begitu sampai dilihat, oh kok engkau Muhammad, mau apa kamu datang ke sini? Mau apa? Tadi sudah janji pokoknya kalau sampai di rumahnya minta apa saja dikasih. Wahai Abu Jahal, aku hanya minta kamu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Abu Jahal bohong, Pak, nggak kasih, kan? Cuma minta satu kalimat nggak dikasih. Untuk apa? Supaya Abu Jahal ini nanti selamat di akhirat. Nabi rela menyakitkan dirinya, Nabi rela menyakitkan badannya untuk menyenangkan orang yang membenci kepadanya, yang selalu menyakitinya. Ini akhlak yang azimah. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menyikapi agama ini, bukan hanya sekedar sholat, zakat, puasa, bukan. Tapi kita bekerja di situ ada agama. Bagaimana kita bermasyarakat di situ ada agama. Bahkan dengan binatang pun ada agama di situ. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah taala, kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita menjadi orang yang baik, baik di sisi Allah Ta'ala maupun baik di sisi manusia. Amin Allahumma amin. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau bertanya dulu, silakan. Monggo. Ini mungkin ngajinya agak aneh, Pak. Pertama mau kenalan, takutnya nanti kalau waktunya sebentar. Ada yang mau bertanya, monggo silakan. Kalau nggak ada yang bertanya, ya sudah. Yang penting itu amalnya kok. Orang mau amal itu mudah. Orang mau amal itu mudah. Jangan dilihat hukumnya, tapi lihat apa yang dijanjikan Allah. Kalau kita lihat hukum, kurban itu hukumnya sunnah. Tapi kalau kita lihat apa yang dijanjikan Allah, setiap bulunya menjadi kebaikan, semangat. Kalau kita melihat hukum, sholat jamaah ini paling-paling fardu kifayah, kata Nawawi, fardu kifayah. Tapi kalau melihat balasan dari Allah, ya Allah, setiap langkah digugurkan dosa, dinaikkan pahala, derajatnya dapat 20. Jadi kalau mau amal apa saja supaya mudah itu, apa yang dijanjikan Allah di sini. Karena memang kita ini modelnya masih model mengharap kebaikan dari Allah. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Cukup. Wih, nggak ada yang bertanya. Sudah paham semua kayaknya, tinggal amal insyaallah. Masih ada 10. Memang yang paling baik itu ngaji jangan banyak-banyak, tapi amalnya yang banyak.
ngajinya panjang-panjang, amalnya nggak ada ya, malah repot. Makanya kita ngaji itu nggak usah lama-lama. 1 minggu setengah jam, 1 minggu setengah jam. Tapi amalnya berapa kali setengah jam? Kan gitu nggak? Setiap tahun mesti dikaji masalah kurban. Tapi setiap tahun juga nggak kurban. Kan repot itu Setiap tahun itu mesti dibahas masalah kurban. Tapi setiap tahun juga nggak pernah kurban. Repot kalau ngaji sekali tapi besok langsung kurban. Gitu saja mau enak itu. Jadi orang itu yang mau enak itu kayak gitu. Insya Allah nih. Semoga Allah Ta'ala berikan daya kepada kita, berikan inayah kepada kita, berikan taufik pertolongan kepada kita, sehingga kita diberikan husnul khatimah oleh Allah Ta'ala, diberikan hidayah agama oleh Allah Ta'ala, selalu istiqomah dalam iman, dalam amal. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazana sahla idza syi'ta sahla. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru kalam wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.